Halo semuanya, salam jumpa dalam tutorial metode elemen hingga. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas elemen segi empat. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah sistem koordinat, kemudian kita akan membahas fungsi perpindahan, selanjutnya kita akan membahas hubungan antar variabel yang terlibat dalam metode elemen hingga, yaitu yang pertama hubungan antara derajat kebebasan dan generalized coordinate. Lalu kita akan membahas hubungan antara perpindahan pada sembarang titik dan derajat kebebasan. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara regangan pada sembarang lokasi dengan derajat kebebasan atau perpindahan pada titik nodal. Selanjutnya kita juga akan membahas yang terkait dengan hubungan antara tegangan pada sembarang titik dan perpindahan pada titik nodal. Dan akhirnya kita akan membahas hubungan antara beban pada titik nodal dan perpindahan pada titik nodal, sehingga akhirnya kita mendapatkan matriks kekakuan untuk elemen segi 4. Baik, untuk sistem koordinat dengan salib sumbu XY, di sini kita mempunyai elemen segi 4 yang dibatasi oleh titik 1, 2, 3, 4. Kemudian pada setiap titik nodal kita mempunyai dua perpindahan, yaitu perpindahan arah horizontal dan vertikal. Misalnya untuk titik 1 kita mempunyai U1 dan V1, pada titik 2 ada U2 dan V2, sampai akhirnya pada titik 4 kita mempunyai U4 dan V4. Sehingga kita mempunyai 8 komponen perpindahan, karena pada setiap titik ada dua komponen perpindahan, kita mempunyai 4 titik nodal, sehingga vektor U terdiri dari U1 V1 sampai dengan U4 V4 atau 8 komponen perpindahan. Demikian juga untuk komponen gaya. Jadi pada setiap titik kita mempunyai dua komponen gaya, yaitu gaya horizontal dan gaya vertikal. Pada titik 1 misalnya Px1 dan Py1, sampai akhirnya pada titik 4 ada Px4 dan Py4. Jadi vektor P kita juga mempunyai 8 komponen gaya. Selanjutnya untuk fungsi perpindahan dapat dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi untuk perpindahan dalam arah horizontal, U kecil sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2x ditambah alfa 3y ditambah alfa 4xy. Sedangkan perpindahan vertikal V dapat dinyatakan dengan beta 1 ditambah beta 2x ditambah beta 3y ditambah beta 4xy. Jadi dapat kita lihat di sini fungsi perpindahan adalah merupakan fungsi bilinear. Kemudian alfa 1 sampai dengan alfa 4 dan beta 1 sampai dengan beta 4 di sini kita tetapkan sebagai generalized coordinate. Kemudian fungsi perpindahan ini dapat disederhanakan dalam bentuk matriks. Jadi kalau alfa 1 sampai alfa 4 dan beta 1 sampai dengan beta 4 kita kelompokkan di sini, maka matriks ini dapat diperoleh. Jadi kita lihat dari persamaan ini U misalnya, ini ada alfa 1, di sini alfa 1 sehingga ini 1, kemudian alfa 2x sehingga di sini x, alfa 3y sehingga di sini y, dan alfa 4xy sehingga di sini xy. Kemudian ini semuanya 0 karena tidak ada pengaruh dari beta di sini. Kemudian demikian juga untuk fungsi perpindahan V. Jadi untuk 4 komponen yang pertama 0 karena tidak ada pengaruh dari alfa, begitu ya. Kemudian komponen selanjutnya di sini 1 karena di sini beta 1, jadi beta 1, kemudian beta 2 kali x sehingga di sini x, beta 3 kali y sehingga di sini y, dan beta 4 xy sehingga di sini xy. Matriks ini kemudian dapat kita nyatakan sebagai P, begitu. Kemudian ini adalah generalized coordinate atau kita nyatakan sebagai alfa, sehingga U kecil sebenarnya P kali alfa, di mana P adalah matriks ini, atau dapat ditulis seperti pada persamaan ini. Baik, selanjutnya kita akan menetapkan hubungan antara derajat kebebasan atau perpindahan pada titik nodal dengan generalized coordinate. Jadi fungsi perpindahan ini saya tulis kembali, baik untuk U dan V. Kemudian karena kita ingin menentukan perpindahan pada setiap titik, jadi U1, V1 sampai dengan U4, V4, maka kita substitusikan pada fungsi ini koordinat masing-masing titik nodal. Misalnya ini untuk titik 1, U1 menjadi alfa 1 ditambah alfa 2, X1 ditambah alfa 3, Y1 ditambah alfa 4, X1,
Y1. Demikian juga untuk perpindahan vertikal V1 menjadi beta 1 ditambah beta 2 X1 ditambah beta 3 Y1 ditambah beta 4 X1 Y1. Jadi demikian dengan cara yang sama kita bisa menuliskan untuk titik nodal 2 dengan mengganti koordinat atau mensubstitusikan koordinat X2 dan Y2. Kemudian ini titik nodal 3 dan ini adalah titik nodal 4. Sama seperti tadi, kita ingin menyederhanakan persamaan ini dan kita ingin menuliskannya sebagai U besar sama dengan A kali alfa. Alfa adalah generalis koordinat, A adalah matriks yang diperoleh dari persamaan ini. Sehingga akhirnya kita mendapatkan matriks A seperti yang tertulis di sini. Ini sebagai A, kemudian ini adalah alfa, kemudian ini adalah komponen perpindahan U. Kemudian A, apabila kita lihat untuk elemen yang kita analisis, misal ukurannya adalah di sini adalah lebarnya A, kemudian tingginya B, kemudian salib sumbu diambil di sini, sehingga untuk X1 berarti di sini 0, kemudian Y1 juga 0 di sini ya. Jadi ini 0, 0, kemudian X1 Y1 juga 0, kemudian ini 0 semua. Kemudian baris kedua di sini sama ya, jadi 1, X1, Y1 jadi 1, X1, 0, Y1, 0, dan seterusnya ya. Kemudian untuk baris ketiga di sini 1, kemudian X2, X2 di sini sama dengan A kecil, kemudian Y2 sama dengan 0, kemudian X2, Y2 sama dengan 0 ya. Kemudian ini 0 semua. Baris keempat saya kira hampir sama dengan baris ketiga, hanya letaknya berubah gitu ya, jadi di sebelah sini. Kemudian untuk baris kelima 1, kemudian X3 adalah ini jadi A, jadi ini A, kemudian Y3 adalah B, sehingga ini B, kemudian ini X3 Y3 jadi AB, kemudian ini 0 semua. Baris ke-6 sama dengan baris ke-5, hanya sekarang letaknya yang menjadi di sini gitu ya. Kemudian baris selanjutnya baris ke-7 1, kemudian X4 di sini 0, kemudian Y4 sama dengan B, jadi ini B, kemudian yang lainnya 0 ya. Kemudian saya kira untuk baris yang terakhir sama dengan baris ke-7, hanya letaknya yang berbeda ya. Jadi 1 X4 menjadi 0, Y4 sama dengan B ini, kemudian X4 Y4 sama dengan 0. Jadi ini adalah matriks A untuk elemen yang sedang kita tinjau ini, di mana salib sumbu ditentukan pada titik 1. Jadi saya kira ini harus diperhatikan karena ada beberapa referensi yang menetapkan salib sumbu di tengah-tengah elemen, sehingga matriks A menjadi berbeda dengan apa yang kita bahas di sini. Baik, selanjutnya kita akan mencari hubungan antara perpindahan pada sembarang titik dengan perpindahan pada titik nodal. Kita tahu dari persamaan sebelumnya U kecil sama dengan Pi kali alfa, kemudian dari persamaan sebelumnya juga U besar sama dengan A besar kali alfa, sehingga alfa dapat diperoleh sebagai inverse A kali U besar. Sehingga kalau ini kita substitusikan pada persamaan ini, akhirnya kita mendapatkan U sama dengan alfanya saya ganti dengan inverse A kali U, sehingga U kecil menjadi Pi kali inverse A kali U. Nah, selanjutnya Pi kali inverse A dapat dinyatakan sebagai N, sehingga U kecil sama dengan N kali U besar, dengan N adalah Pi kali inverse A. Kemudian N dapat kita evaluasi seperti yang terlihat di sini. Ini adalah V, kemudian inverse A dapat dinyatakan dengan persamaan ini, sehingga Pi kali inverse A sebagai N, dengan N mempunyai bentuk seperti yang terlihat pada persamaan ini, dengan N1 sama dengan 1 min X per A min Y per B plus XY per AB, N2 sama dengan X per A min XY per AB, N3 sama dengan XY per AB, dan N4 sama dengan Y per B min XY per AB. N ini digunakan untuk menghitung U kecil, perpindahan pada sembarang titik, apabila nilai perpindahan pada titik-titik nodal sudah diketahui. Baik, selanjutnya hubungan antara regangan pada sembarang lokasi dengan perpindahan pada titik nodal. Kita tahu dari mekanika bahan, regangan dalam arah X atau epsilon X adalah parsial derivatif dari du dx, kemudian epsilon Y adalah dv dy, dan gamma xy atau regangan geser adalah du dy ditambah dv dx. Dan ini tadi kita sudah menetapkan fungsi perpindahan seperti pada persamaan ini, sehingga epsilon x adalah du dx, U ini jadi diturunkan terhadap X menjadi
alfa 2 ditambah alfa 4Y. Alfa 2 ditambah alfa 4Y. Demikian juga untuk epsilon Y, dV dy ini V-nya turunkan terhadap Y jadi B3 ditambah B4X. B3 ditambah B4X. Sedangkan gamma XY adalah du dy jadi alfa 3 ditambah alfa 4X. Alfa 3 ditambah alfa 4X ditambah dV dx. dV dx menjadi B2 ditambah B4Y. B2 ditambah B4Y. Tampak di sini bahwa fungsi regangan merupakan fungsi linier atau regangan merupakan regangan linier. Baik, selanjutnya dapat ditulis kembali untuk regangan. Tadi sudah kita peroleh ini hasilnya. Kemudian kita ingin menuliskannya dalam bentuk matriks. Jadi ini adalah generalized koordinat. Sehingga matriks ini harus kita peroleh. Kita lihat ini alfa 2 sehingga yang berkaitan dengan alfa 1 0, alfa 2 1, kemudian alfa 3 tidak ada, 0 juga. Alfa 4Y, kemudian yang terkait dengan beta tidak ada. Ya. Kemudian baris kedua ini eksponen yang 4 pertama 0 karena ini tidak terkait dengan alfa. Kemudian beta 1, beta 2 juga 0, beta 3 1, kemudian beta 4X. Selanjutnya untuk baris yang ketiga, ini ada alfa 3 sehingga alfa 1, alfa 2 0. Ini alfa 3 jadi ini 1, alfa 4X X. Kemudian beta 1 tidak ada, 0, beta 2 ini sehingga 1, beta 3 tidak ada, ini 0, beta 4 Y. Sehingga ini dapat dinyatakan sebagai matriks C dan ini sebagai generalized koordinat. Sehingga epsilon dapat ditulis sebagai C kali alfa, C adalah matriks ini. Kemudian kita tahu dari langkah sebelumnya alfa adalah inverse A kali U besar, sehingga kalau itu kita substitusikan pada persamaan yang di atas ini, sehingga kita peroleh epsilon sama dengan C kali inverse A kali U, atau C kali inverse A dapat dinyatakan dengan matriks B sehingga epsilon sama dengan B kali U. Nah, apabila kita kalikan matriks C dengan inverse A, maka akan kita peroleh matriks B seperti yang terlihat pada persamaan ini. Tampak di sini bahwa matriks B tidak konstan, yaitu merupakan fungsi dari X dan Y. Dan kita tadi sudah menetapkan bahwa salib sumbu diletakkan pada titik 1 ini. Baik, selanjutnya untuk hubungan antara tegangan pada sembarang titik dan perpindahan pada titik nodal. Ini dari permasalahan bidang 2 dimensi kita mendapatkan hubungan antara tegangan dan regangan, sigma sama dengan D kali epsilon. Kemudian dari langkah sebelumnya kita sudah mendapatkan epsilon sama dengan B kali U, sehingga ini kalau saya substitusikan ke atas menjadi sigma sama dengan D, ini D kali epsilon saya ganti dengan B kali U. Jadi sigma sama dengan D kali B kali U dengan D tergantung dari permasalahan yang kita bahas, apakah permasalahan plane stress atau plane strain. Baik, selanjutnya hubungan antara beban pada titik nodal dan perpindahan pada titik nodal. Kita tahu bahwa external work oleh beban yang bekerja dapat ditulis sebagai Wx sama dengan U1 kali P1 ditambah U2 kali P2 sampai dengan beban yang terakhir dan perpindahan yang terakhir, misalnya UN kali PN. Dan ini dapat ditulis secara lebih sederhana menjadi Wx sama dengan U transpose kali P. Kemudian internal work per satuan volume dapat ditulis dengan persamaan ini, jadi W in sama dengan epsilon transpose dikalikan dengan sigma. Kemudian untuk seluruh volume diintegralkan terhadap volume W in dV. Kemudian W in kita substitusikan dari persamaan ini, epsilon transpose dikalikan dengan sigma, dan ini dV. Selanjutnya, kita tahu bahwa epsilon adalah B kali U, dan sigma adalah D kali B kali U, sehingga persamaan yang tadi ini saya tulis kembali. Jadi integral W in dV sebagai epsilon transpose kali sigma dV, sehingga epsilon kita substitusikan B kali U, karena ditranspose maka urutannya dibalik, U transpose kali B transpose, kemudian sigma adalah D kali B kali U, D kali B kali U dV. Kemudian U transpose dapat kita keluarkan di sini sehingga integral W in dV U transpose integral B transpose kali D kali B dV kali U. Kemudian kita tahu bahwa W external sama dengan W internal, sehingga ini kita samakan. Tadi Wx sama dengan U transpose kali P, dengan integral W in dV baru saja kita peroleh, yaitu U transpose integral B transpose kali D kali B dV kali U. Sehingga
U transpos dapat kita eliminasi, sehingga akhirnya kita dapatkan P integral B transpos kali D kali B default kali U. Atau dapat disederhanakan lebih lanjut sebagai P sama dengan K kali U, di mana K adalah integral ini. Jadi integral untuk seluruh volume B transpos kali D kali B default. Untuk tebal konstan, maka matriks K dapat ditulis sebagai default, kita ubah menjadi T, kemudian integral dari 0 sampai B, integral dari 0 sampai A, untuk ukuran A dan B, ini B transpos kali D kali B, kemudian default karena ini T sudah dikeluarkan menjadi dx dy. X diintegralkan dari 0 sampai A, sedangkan Y diintegralkan dari 0 sampai B. Nah, ini adalah matriks kekakuan elemen segi 4. Baik, demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial ini ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.